Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Maulana Ismail Dewi. Baiklah, di sini kali ini kita akan menampilkan mengenai implementasi model pembelajaran padu padan mix and match pada pembelajaran IPS kelas 7 di MTSS Umi Kulsum Kota Sukabumi. Baiklah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu pendahuluan dari latar belakang masalah ini, yaitu dalam pembelajaran IPS di kelas 7 ini nih masih seringnya menggunakan model pembelajaran ceramah dan terfokus pada penjelasan guru saja. Nah, begitu pula mengenai penyampaian yang terkesan jenuh dan kurang motivasi sehingga menimbulkan hasil belajar atau asesmen yang kurang atau rendah. Adapun akhirnya rumusan masalah ada 6 poin, di mana di sini akan dijelaskan mengenai yang pertama, pengertian model pembelajaran mix and match, yang kedua, bagaimana langkah-langkah model pembelajaran mix and match, lalu yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran mix and match ini, lalu yang keempat, pada mata pelajaran apa saja model pembelajaran mix and match ini dapat diterapkan, lalu yang kelima, bagaimana perbedaan suasana belajar sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran mix and match ini. Lalu yang keenam, bagaimana peran penerapan model pembelajaran mix and match dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Baiklah, lanjut ke berikutnya. Kita mulai dari landasan teorinya, model pembelajaran mix and match. Di mana model pembelajaran mix and match ini yaitu model pembelajaran yang mencari pasangan, yang merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa-siswi kita. Penerapan metode ini dimulai dari teknik, yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktunya. Nah, dalam hal ini siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin tentunya. Teknik metode pembelajaran match atau mencari pasangan ini dikembangkan oleh Lorna Curran di tahun 1994, di mana salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Nah, menurut Suryatno juga mengungkapkan bahwa model make and match adalah model pembelajaran di mana guru menyiapkan kartu yang berisi soal atau permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban, kemudian siswa mencari pasangan kartunya. Di sini model mix and match ini merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif didasarkan atas falsafah Homo homini socius. Falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Matching ya sama pelajaran IPS-nya. Nah, model make and match melatih siswa untuk memiliki sikap sosial yang baik dan melatih kemampuan siswa dalam bekerja sama di samping melatih kecepatan berpikir siswa. Lalu tujuannya dari model pembelajaran mix and match itu apa gitu ya? Seperti yang lihat di sini gitu ya. Tujuannya apa ya? Di sini yang pertama itu pendalaman materi. Di sini tentunya sangat mempengaruhi kita dalam memilih metode bagaimana mulai memahami nih anak-anak supaya pendalaman materi lebih mengerti gitu ya. Lalu kedua, menggali lagi gitu, lebih dalam dari pendalaman ya, menggali materi. Dan yang ketiga tuh tujuannya itu untuk selingan memang ya, jadi tidak jenuh yang tadi permasalahan yang awal timbul gitu ya. Nah, pengembang model pembelajaran make and match pada mulanya merancang metode ini nih untuk pendalaman materi. Jadi siswa melatih penguasaan materi dengan cara memasangkan antara pertanyaan dan jawaban seperti itu. Jika tujuan yang kita pakai ini nih membekali dulu nih siswa ini dengan materi yang dilatihkan ya. Nanti juga ada link videonya, nanti dijelaskan bagaimana urutannya. Nah, setelah menjelaskan materi, tentunya kita memberikan tugas pada siswa untuk membaca materi terlebih dahulu dong di rumah dan sebelumnya gitu ya, pertemuan sebelumnya. Lalu prinsipnya tuh siswa harus mempunyai pengetahuan tentang materi dulu nih yang akan dilatihkan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita menggunakan metode model match ini gitu ya. Lain halnya jika ingin memakai tujuan kedua nih. Tadi tujuan pertama kan harus membaca materi dulu ya untuk menggapai tujuan pemahaman itu ya. Untuk menggali yang kedua ini materi, kita tidak perlu membekali siswa dengan materi gitu. Itu siswa sendiri yang akan membekali materinya, kita memberikan tugas. Tetap saja disuruh membaca seperti itu ya. Yaitu cara yang lainnya juga dengan menulis pokok-pokok materi dulu nih awalannya nih pada potongan kertas gitu ya. Lalu kita bagikan potongan kertas itu secara acak, nanti siswa itu mencocokkan pasangan kertasnya. Jadi secara otomatis kita juga bisa menggunakannya secara individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya kita minta nih setiap kelompok, kalau kita menggunakannya cara kelompok gitu ya, berdiskusi secara utuh gitu ya sampai selesai menyusun materi ini. Jadi setiap kelompok melakukan presentasi setelah selesai. Nah, jangan lupa juga menekankan agar semua kelompok memperhatikan dan memberikan tanggapan pada kelompok yang sedang presentasi gitu. Nah, model make a match juga dapat dipakai sebagai metode selingan. Apabila selingan yang menjadi tujuan, maka ini lebih enak, jadi tidak jenuh seperti itu ya.
Apa namanya, di sini kita lihat juga di ketiga langkah-langkah model pembelajaran itu seperti apa gitu ya. Langkah-langkah model pembelajarannya itu yaitu yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu. Tuh, lalu setelah menyiapkan yang berisi beberapa konsep dari materi topik yang cocok ya pada kita saat materi maju itu apa nih gitu ya. Lalu satu bagian kartu soal dan bagian lagi satu kartu jawaban. Seperti pada gambar nih nanti ya dijelaskan di sini. Lalu setiap siswa mendapatkan kartu yang bertuliskan soal atau jawaban. Jadi masing-masing siswa itu dapat tuh ya, apakah dia dapat jawabannya atau kan dapat pertanyaannya soalnya gitu ya. Lalu langkah ketiga nih di atas ya atau di bawah. Langkah ketiga, tiap siswa memikirkan jawaban soal dari kartu yang dipegang. Jadi tentunya dibaca dulu, oh seperti ini gitu ya. Lalu setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok nih dengan kartunya nih. Misalnya pemegang kartu yang bertuliskan bela negara akan berpasangan kartu bertuliskan sikap dan perilaku warga negara. Nah itu dicocokkan dengan kartu yang dia misalkan megang soal, lalu dicari kartu yang megang jawabannya pada temannya itu ya dalam satu kelompok itu bila dilakukan berkelompok. Lalu yang kelima, setiap siswa itu mencocokkan kartunya ya sebelum batas waktu poin. Nanti ada batas waktunya ditentukan oleh bu gurunya. Berikutnya, siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya. Jadi tidak dapat, misalnya nih gitu ya, tidak dapat menemukan. Nanti ada hukumannya disepakati bersama, apakah bernyanyi atau hal lainnya gitu ya. Lalu setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar siswa dapat mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya ya, diulang jadi sampai menempel di ingatan mungkin ya. Nah, di sini siswa juga bergabung dengan 2 atau 3 siswa lainnya kalau yang tidak berkelompok. Karena kita sudah dari awal kelompok, berarti yang sudah dari awal. Lalu guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi pelajaran setelah tentunya dipresentasikan pada kelompok masing-masing. Nah, itu urutannya. Lalu kemudian di sini juga akan saya jelaskan kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihan dan kekurangannya menggunakan model mix and match itu apa sih gitu ya. Yang pertama itu kelebihannya pasti adanya suasana kegembiraan. Nah, di sini akan tumbuh ya dalam proses pembelajaran dengan sendirinya dengan keceriaan mereka mencari pasangan jawabannya apa gitu ya. Lalu kerjasama antara sama murid itu terwujud secara dinamis gitu ya dengan alamiah gitu ya, mau nggak mau mereka, ayo gimana nih pasangannya yang mana nih kartu ini seperti gitu. Lalu yang ketiga munculnya dinamika gotong royong yang merata di seluruh murid, jadi mau nggak mau mereka kan berkompetisi juga ceritanya ya, nanti kalau nggak berhasil ada hukumannya dan ini atas nama kelompok, jadi mereka benar-benar menunjukkan dinamika gotong royong mereka. Lalu yang keempat itu murid mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik atau materi dengan suasana yang menyenangkan tentunya. Di sini diselingi juga dengan ice breaking gitu ya dan hal-hal lain yang tadi misalnya dihukum nanti ada nyanyian di sela-sela seperti itu. Lalu itu tadi kelebihannya. Lalu kira-kira kekurangannya apa? Di sini yang pastinya diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan ini cukup lama gitu ya. Maksudnya dikasih pemahaman dulu nih caranya seperti apa, materi apa yang akan harus dihafalkan dulu di rumah atau sebelum pertemuan sebelumnya gitu ya. Lalu waktu yang tersedia perlu dibatasi, jangan sampai murid terlalu banyak bermain-main gitu dalam proses pembelajaran. Kita khawatir di sini gitu ya. Lalu guru perlu persiapan alat dan bahan yang memadai. Nah, di sini saya menggunakan papan chart berupa karton gitu ya, saya bikin kartunya dan papan dari karton itu. Lalu bisa dilihat di sini ya papannya. Lalu di sini jika kelas kita termasuk kelas gemuk gitu ya lebih dari 30 itu berhati-hati aja. Jadi takutnya berisik gaduh mengganggu kelas lain. Ini cocoknya untuk yang tidak terlalu kelas gemuk ya, sekitar 20-an murid atau mungkin ya sekitar seperti itu. Yang kelima ini ya tentunya makan waktu yang banyak karena sebelum masuk kelas lebih dahulu kita mempersiapkan kartu-kartunya, terus mengingatkan kembali pelajaran dulu yang sebelumnya gitu ya, materi-materi gitu, dan sebaiknya membagi kelompok itu di pertemuan sebelumnya. Jadi kita sudah menegaskan oke, kelompok yang sebelumnya mulai sekarang, jadi cepat gitu ya. Tapi itulah kekurangannya, makan waktu yang cukup lama memang. Untuk tinjauan tentang pelajaran IPS ini tentunya mata pelajaran yang mempelajari menelaah dan menganalisis gejala dan masa sosial di masyarakat kan ya, jadi cocok nih ya. Di sini IPS juga merupakan mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa. Nah, dengan kata lain IPS secara umum mencakup upaya mengembangkan kemampuan pengetahuan, keterampilan nilai dan sifat siswa secara utuh. Jadi cocok dengan metode ini ya. Dengan IPS gitu ya diharapkan siswa akan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif yang sangat baik bagi pengembangan diri intelektual dan sosialnya. Jadi dengan metode mix and match itu
Baiklah, lanjut ke berikutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Nah, di sini mengenai penelitian ini itu pendekatannya yaitu tentunya dilakukan secara penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi nih pada kenyataannya gitu ya. Nah, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pihak sekolah gitu ya, nanti di sini juga dilihat dari kepala sekolahnya, guru, dan siswanya gitu ya. Nah, di sini penelitian deskriptif tentunya penelitian yang berisi kutipan-kutipan data gitu ya untuk memberi gambaran penyajian. Data penelitian diperoleh dari wawancara, catatan foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Nah, di sini bahwa metode penelitian kualitatif itu sendiri itu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk melihat meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Nah, tapi di sini penelitian adalah sebagai instrumen kuncinya nih. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasinya. Oke. Nah, menurut di sini karakteristik penelitian kualitatif yang harus dipenuhi karena sesuai gitu, karena latar alamiahnya, manusia sebagai alatnya gitu ya. Metode kualitatifnya analisis data secara induktifnya dan teori dari dasar. Oke, jadi di sini ada deskriptifnya juga, terus lebih mementingkan proses daripada hasil gitu ya. Adanya batas yang ditentukan juga dan kriteria khusus untuk keabsahan data. Desain yang bersifatnya sementara, di mana hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama nantinya. Adapun tempat dan waktu penelitian nih. Tempat dan waktu penelitian itu yaitu di MTS Umi Kulsum Kota Sukabumi ya. Nah, waktu penelitiannya itu dilaksanakan pada 17 Mei 2022 sampai dengan 21 Mei 2022. Terhitung mulai dari observasi awal sampai dengan selesainya penulisan laporan penelitian ini dilaksanakan terus-menerus setiap harinya gitu ya, observasinya gitu ya. Lalu sumber datanya itu tentunya data primer gitu ya. Data primer itu jenis sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya gitu ya. Otomatis di sini kita melihat observasi pengumpulan data primer itu ya. Lalu berikutnya yaitu data sekundernya gitu ya. Data sekunder di sini diperoleh tentunya secara tidak langsung melalui media perantara. Dari sekunder ini buktinya yaitu catatan gitu, laporan historis dari bu gurunya ya, yang kebetulan saya sendiri gitu ya, yang telah tersusun dalam arsip atau dokumen itu. Nah, penulis merupakan data sekunder gitu ya, berarti kita ya sebagai ibu gurunya juga, dengan cara melakukan permohonan izin yang bertujuan untuk meminjam rekap absensi, rekap nilai gitu, kita bandingkan sebelum dan sesudah metode ini diberlakukan tentunya gitu ya. Nah, teknik pengumpulan datanya itu seperti apa gitu ya. Adapun pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan informasi gitu pastinya ya. Nah, tekniknya di sini tentunya pertama observasi. Di sini saya mengobservasi memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul gitu ya, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut gitu ya dari pengamatan kita gitu ya. Dan rechecking tentunya. Lalu observasi ini tentunya kepada siswa, guru, dan murid. Siswa itu sendiri dan gurunya. Lalu wawancara tentunya juga perlu ya di sini. Wawancara intinya di sini peneliti dalam prosedur pengumpulan data ini melakukan wawancara yang ditujukan kepada kepala sekolah, guru, akidah, dan siswanya gitu ya. Apakah berhasil gitu ya pembelajaran ini, maksudnya guru IPS. Lalu studi dokumenternya juga, pengumpulan dokumentasi. Di situ ada juga foto-fotonya, hasilnya nanti, dan tentunya video ada di link berikut ini ya, video pembelajaran mix and match. Lalu teknik analisis datanya. Teknik analisis data ini mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga data-data yang dimiliki menjadi lebih mudah untuk dibaca dan disimpulkan gitu ya. Dari mulai pengumpulan datanya gitu ya, dari mulai proses pembelajaran IPS gitu ya, motivasinya, antusiasnya, keaktifan siswanya, lalu reduksi datanya gitu ya. Jadi disortir lagi gitu ya dari data mentah itu dengan reduksinya. Lalu penyajian datanya. Pada tahap ini tuh peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, ditafsirkan dulu gitu ya, yang mengarah kepada kesimpulan. Lalu terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari hasil dari penelitian ini.
uji keabsahan datanya seperti apa gitu ya. Di sini triangulasi sumbernya tentunya guru gitu ya, siswa dan kepala sekolah tentunya ya, untuk menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber gitu ya. Lalu triangulasi tekniknya apa? Yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang sumber teknik yang berbeda nih. Tentunya di sini data yang berbeda itu nanti akan didiskusikan lebih lanjut untuk memastikan data mana yang dianggap benar seperti itu. Triangulasi teknik merupakan kegiatan pengecekan kembali nih kan ya. Jadi menguji keabsahan yang diperoleh dari sumber yang sama namun dengan menggunakan teknik yang berbeda. Itu menggunakan teknik tadi observasi, wawancara, dokumentasi. Seperti itu. Lalu di sini kita lihat sumber hasil penelitiannya. Kita lihat gambar-gambar di sini ya, bahwa kita lihat dari gambaran lokasi penelitiannya dulu di sini. Maaf, sebelah sini gambaran lokasi penelitian di sini, yaitu profil dari MTS Microsim itu sendiri ya. Visi misinya terwujud yang akan dijelaskan itu ada di dalam makalah yang juga ada linknya di sini ya, di bawah video ini. Di sini visi misinya yaitu visinya terwujudnya madrasah yang lebih baik dengan didasari iman, ilmu, amal, dan ikhlas. Lalu misinya untuk mewujudkan yaitu menumbuhkan insan-insan yang berpegang teguh dalam menggenggam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya yaitu mengembangkan pola pembelajaran yang inovatif dan tradisi berpikir ilmiah didasari oleh kemantapan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama Islam. Lalu yang berikutnya, menumbuhkan sikap disiplin dan bertanggung jawab berdasari norma dan nilai-nilai agama Islam yang pada akhirnya akan membentuk siswa berakhlakul karimah. Lalu misi berikutnya memahami tugas dan tanggung jawab nih. Sebagai umat yang mempunyai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati dalam kebaikan. Berikutnya yaitu terakhir, mampu berperan aktif dalam membangun tatanan kehidupan yang dilandasi wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan, dan wawasan lingkungan. Nah, nanti di sini kita lihat hasil penelitiannya ya. Kita lihat di sebelah sini. Sebelah sini hasil penelitiannya. Jadi pengertian model pembelajaran mix and match apa gitu ya. Seperti yang sudah tadi landasan teori sudah dijelaskan gitu ya. Nah, di sini langsung diteliti di dalam kelas seperti gambar pada gambar. Ini akan lebih banyak lagi di dalam videonya ya. Lalu penerapan ini sudah kita terapkan dalam metode ini tadi seperti yang dalam teori dasar gitu ya. Kita terapkan tuh dari mulai kita pendalaman materi dulu gitu ya. Dari tujuan mix and match itu kan seperti itu ya. Terus menggali materi dulu gitu ya. Kita bagikan berupa PDF untuk dibaca siswa yang memiliki HP Android. Kalau buku cetaknya itu tidak bisa dibawa pulang. Nah, ini lalu untuk selingan, tentunya untuk selingan. Jadi kita memberitahukan kepada siswa, kita selingannya nanti juga ada ice breakingnya seperti itu. Lalu berikutnya langkah-langkahnya yang tadi ya seperti dilihat di gambar ini. Langkah-langkahnya itu sudah dijelaskan di sini, dan yang pertama yang tentunya guru menyiapkan papan kartu seperti ini. Lalu setiap kelompok mendapatkan sebuah kartu. Yang kedua, yang ketiga, tiap siswa memikirkan jawaban yang tadi ya, seperti yang sudah dari landasan teori. Gambar-gambarnya akan ditampilkan di sini. Lalu yang keempat, setiap siswa menjadi pasangan kartu tentunya. Yang kelima, mencocokkan kartunya ya setiap siswa. Yang keenam, jika tidak cocok ya tentunya mendapatkan hukuman yang tadi. Mungkin bernyanyi atau apa, tergantung kesepakatan. Yang ketujuh, setelah satu babak tuh bisa diulang lagi, ditukar di kelompok yang lainnya. Karena setiap kelompok itu akan memiliki pasangan berbeda-beda ya materinya. Nanti kan dipresentasikan, jadi semua dapat materinya. Lalu intinya siswa juga bisa bergabung dengan kelompok yang lainnya kalau tidak ada kelompok sebenarnya ini ya. Lalu guru bersama-sama dengan siswa memberikan kesimpulan setelah presentasi. Seperti gambar ini berikut ini ya. Jelas sudah ada 9 ya. Ada 9 langkah. Nah, di sini kelebihan dan kurangannya tentu kalau yang sudah kita aplikasikan dalam penelitian ini dibandingkan yang teori awal tadi itu, di sini terlihat suasana kegembiraannya ya para siswa itu gitu ya, apalagi pada saat ice breaking ada gitu. Lalu yang kedua, kerjasama antara sama siswa tuh benar-benar terwujud sesuai teori ya tadi. Lalu yang ketiga, muncul dinamika gotong royongnya juga terlihat. Jadi di sini kompak gitu ya. Lalu siswa kelas 7 ini benar-benar memang belajar mencari pasangan sambil pasangan kartu itu gitu ya, tentunya suatu konsep topik itu jadi menyenangkan gitu, terlihat dari mereka relax, enjoy gitu ya. Ya tentunya yang kelemahannya itu yang tadi seperti dalam teori juga gitu ya, diperlukan bimbingan dari guru yang cukup waktu lama gitu ya, terus harus dibatasi karena mereka keasikan bermainnya justru gitu ya, maksudnya bersenang-senangnya seperti itu. Karena memang menyenangkan gitu ya, mereka bebas untuk mengekspresikan cara mencari mereka kartu-kartu itu bagaimana itu bebas gitu ya.
Tapi di sini guru perlu persiapan alat dan bahan yang memang diperlukan sih, yaitu ya kekurangannya harus standby nih, gurunya harus profesional juga. Hanya dapat dipakai di kelas yang tidak gemuk karena kalau takut tadi berisik itu ya. Ternyata di sini berisik memang. Tidak, yang tidak gemuk saja berisik, apalagi yang gemuk. Ya, di sini siswanya hanya 20-an ya. Tidak sampai 20. Lalu makan waktu yang nggak banyak. Ya, tentu. Baik, berikutnya yaitu mata pelajaran dan materi yang cocok tuh digunakan dalam metode pembelajaran ini apa gitu ya, dalam mix and match ini. Di sini ada IPS. Selain IPS itu contohnya tadi ya yang saya sudah bukan ini tentang sejarah manusia prasejarah, sejarah masuknya agama Islam dan Hindu Buddha pertama kali ke Indonesia, terus sejarah kemerdekaan, permasalahan ekonomi dan sosial juga bisa. Lalu untuk IPA nih, contoh IPA di sini tentunya banyak ya yang bisa kooperatif seperti ini. Pendidikan kewarganegaraan, apalagi gotong royong, Pancasila gitu ya. Lalu pendidikan agama Islam, nah ini tentu nih toleransi, terus akhlak mahmudah dan majmunah, bisa hormat dan patuh pada orang tua dan guru ya, untuk yang akidah akhlaknya. Untuk berikutnya yaitu kira-kira perbedaan sebelum dan sudahnya seperti apa setelah dilaksanakan penelitian di MTS Unikulsum ini, yaitu dimana sebelum diterapkan ini tuh pembelajaran dilakukan dengan satu arah gitu ya, jadi terkesan tuh dimana guru menjadi pusat pembelajarannya gitu ya, sehingga tidak ada kesempatan bagi siswa untuk menjelaskan materi seperti yang ini kan presentasi gitu ya dengan ini. Lalu siswa terlihat jenuh, terlihat itu ya hanya mendengarkan gitu kan ya. Mungkin kalaupun diskusi hanya sekilas. Lalu yang ketiga, siswa tidak aktif bertanya gitu ya dan menanggapi, dan tidak nampak di kelas gitu ya. Dalam artian tuh jadi tidak semangat. Lalu guru menggunakan metode ceramah konvensional nih yang sebelumnya itu sekali tanya jawab aja gitu ya, tidak harus seperti ini. Lalu setelah pembelajaran mixed method ini dengan mix match ini, siswa atau kelompok mempersiapkan materi, mereka mempunyai modal untuk belajar dulu gitu ya, jadi itu ada perubahan di situ. Jadi untuk mempersiapkan bertanding gitu ya. Lalu siswa kelompok punya rasa tanggung jawab gitu untuk mencocokkan kartu. Jadi ya itu terlihat kerjasamanya dan tidak mengantuk tentunya karena mereka sibuk mencari persamaan dari jawaban ini gimana ya gitu ya. Jelas tidak terlihat ada lagi yang menyandarkan kepalanya di meja gitu ya. Lalu di sini juga siswa aktif bertanya gitu ya dan menanggapi perihal materi gitu, karena mereka kalau tidak nanti takut dihukum seperti itu ya, kalau tidak berhasil mencocokkan kartu seperti itu ya. Nah di sini tentunya terlihat perbedaan yang signifikan yang baik gitu ya hasilnya, dan perubahan-perubahan yang bagus juga hasil dari evaluasi terakhir juga bagus. Nah perbedaannya jelas jadinya ya. Lalu peran implementasinya ini model pelajaran mix and match itu apa sih perannya gitu ya? Tentunya memudahkan siswa menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit gitu ya, dengan cara mendiskusikannya dengan siswa yang lain gitu ya, satu kelompok itu gitu. Jadi bekerja sama, tercipta suatu kebersamaan dalam pembelajaran seperti itu. Lalu dengan mendapat tugas dari guru ini kan mereka membaca materi terlebih dahulu gitu ya, sudah dikasih tahu sama gurunya harus ada pengetahuannya dulu nih gitu ya, jadi mereka semangat gitu. Nah terus implementasi ini tentunya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Jadi 3 aspeknya semuanya kepake, kognitif, afektif, dan psikomotor itu ada dalam penerapan mix and match ini. Jadi ada rasa empati, rasa tanggung jawab gitu ya untuk menuntaskan pekerjaan kelompok mereka. Lalu pengembangan komunikasi dilakukan oleh anak didik tuh dengan mempresentasikan hasil dan mencocokkan kartu tuh bagus gitu ya, membuat anak didik terlihat lebih hasil belajarnya gitu ya, ada gitu ya. Lalu pas evaluasi juga terlihat. Siswa atau kelompok lain yang belum tampil presentasi, maka mereka menyimak tampilannya kan temannya. Jadi mereka tuh antusias gitu ya. Jadi suasana belajar jadi nggak jenuh dan pastinya menyenangkan. Ditambah lagi ice breaking dan hukuman kalau tidak mencocokkan yang baik dan nanti bernyanyi seperti itu. Jadi mungkin di sini demikian kesimpulan dan sarannya, yaitu dimana peranan implementasi model pembelajaran padu padan mix and match ini dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tuh berhasil gitu ya, dan juga meningkatkan hasil asesmen belajar berhasil baik. Evaluasinya mereka akhirnya lebih paham gitu ya. Lalu sarannya bagi kepala sekolah, guru, dan pembaca yang budiman ini ya, tentunya
menjadi evaluasi sekolah ya untuk kepala sekolah itu. Jadi lebih bisa memotivasi para guru untuk menerapkan pembelajaran mix and match ini. Lalu untuk guru ini tentunya bisa menjadi lebih terbawa untuk kreatif gitu ya. Ini bisa di matchingkan dengan pembelajaran yang lain seperti mix and match. Ini sebenarnya dengan kartu bergambar itu kan kolaborasi juga ya, dengan diskusi itu kan percampuran antara mix and match dan pembelajaran yang lainnya. Lalu bagi pembaca, semoga ini menjadi bahan referensi bacaan untuk mengetahui bagaimana sih gambaran implementasi modul pembelajaran mix and match ini diterapkan dalam kelas. Mungkin demikian dari saya, semoga bermanfaat. Maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.